Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتقوى، فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. عباد الله، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang berbahagia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di hari kemenangan ini, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita melalui firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita mengagungkan kebesarannya, agar kita mensucikan nama-Nya. Mari sama-sama kita simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam suratul Baqarah di ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang mana? Allah menyatakan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan yang di dalamnya telah diturunkan permulaan daripada Al-Qur'anul Karim. Karena sebagaimana sama kita maklumi, untuk pertama kalinya Al-Quran diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi-Nya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah? Allah menyatakan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Bahkan bukan hanya sekedar petunjuk, wa bayyinatin minal huda, kata Allah, dan juga penjelasan-penjelasan daripada petunjuk itu sendiri. Betapa Allah merincikan yang halal dan yang haram, aturan hidup bagi umat manusia, dan semuanya Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim kemudian dijelaskan oleh Nabi, dirincikan isi kandungannya melalui hadis-hadisnya yang mulia. Selanjutnya Allah menyatakan, faman syahida minkum ash-shahra, barang siapa di antara kamu sekalian, hai orang yang beriman, yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan atau ikut hadir di dalam datangnya bulan Ramadan, Allah menyatakan wa falyasumhu, maka wajib bagi dia untuk berpuasa sebulan Ramadan tersebut. Jadi saudara, bulan Ramadan Allah infokan kepada kita melalui firman-Nya tadi sebagai bulan daripada nuzulul Quran, sebagai bulan daripada nuzulul Furqan, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak sampai situ, Allah juga menginfokan kepada kita
bahwa di bulan Ramadan ini orang-orang yang beriman wajib untuk berpuasa. Tapi selanjutnya Allah rincikan sedikit hukum-hukum puasa. Di antaranya Allah menyatakan man kana maridan aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau dia dalam keadaan musafir sehingga dia berbuka puasa, sehingga dia tidak puasa, maka Allah menyatakan fa iddatu min ayyamin ukhra, maka wajib dia untuk mengqadanya, untuk berpuasa yaitu pada hari yang lain sesuai dengan bilangan jumlah hari yang ditinggalkannya selama Ramadan. Setelah itu Allah nyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kamu sekalian kemudahan, Allah tidak menghendaki bagi kamu kesulitan. Artinya ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu bukan untuk menyulitkan kita. Puasa itu bukan untuk menyusahkan kita. Karena itu Allah berikan uzur-uzur bagi mereka yang berhalangan untuk berpuasa, untuk boleh tidak berpuasa, atau mereka bisa mengqadanya di waktu yang lain. Allah letakkan uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu untuk meninggalkan puasa Ramadan. Bahkan ada uzur-uzur yang membuat seseorang sama sekali tidak boleh untuk berpuasa, seperti perempuan yang haid dan nifas, saudara. Jadi luar biasa. Jadi kalau Allah menyatakan yuridu bikumul yusra, Allah menghendaki kamu, yaitu bagi kamu sekalian kemudahan, maka terbantahkanlah mereka-mereka yang menuduh syariat Islam ini menyusahkan umat. Terbantahkanlah mereka-mereka yang memfitnah syariat Islam ini terlalu membebankan umat manusia. Tidak, sudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seorang manusia pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya setelah itu, akhirnya di dalam ayat yang kita baca tadi, sudah di akhir ayat tersebut Allah menyatakan walitukmilul iddata, maka itu sempurnakanlah bilangan puasa Ramadanmu. Kita tahu puasa Ramadan itu bilangannya 29 hari atau bila istiqmal menjadi 30 hari sebagaimana yang kita jalankan di bulan ini, ya ikhwah. Nah kemudian selanjutnya Allah menyatakan setelah kita sempurnakan bilangan puasa Ramadan kita, selanjutnya Allah menyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka itu hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas apa yang Allah sudah berikan petunjuk kepada kamu. Jadi jelas bahwa takbir itu adalah perintah Allah, takbir itu adalah suruhan Allah, takbir itu adalah aturan Allah. Dan siapa yang merasa keberatan dengan takbir, yang merasa sudah terbebani oleh takbir, yang merasa tidak elok, tidak indah dengan takbir, maka saudara masih dipertanyakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang begitu seorang mukmin setelah menyelesaikan puasanya di bulan Ramadan, walitukmil iddata, yaitu setelah sempurnakan itu bulan Ramadan dengan berpuasa hanya untuk Allah, Allah yang perintahkan walitukabbirullah, bertakbirlah kepada Allah, bertakbirlah untuk Allah, agungkan zat Allah, sucikan nama Allah. Maka itu dalam satu hadis Nabi mengatakan, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir, perindahlah hari rayamu dengan takbir. Saudara, maka itu takbir, saudara, yang dilaksanakan oleh umat Islam di berbagai negeri, termasuk di Indonesia ini, bukan hanya sekedar tradisi masyarakat, bukan hanya sekedar kebiasaan masyarakat, tapi itu merupakan amrun minallah, itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di akhir ayat, saudara, setelah Allah perintahkan kita untuk menyempurnakan puasa di bulan Ramadan dan untuk bertakbir setelah selesainya berpuasa di bulan Ramadan, Allah tegaskan untuk apa kita lakukan itu semua. Allah nyatakan wala'allakum tashkurun, agar kamu sekalian yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, ikhlas hanya untuk Allah, itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Bertakbir setelah usainya melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu juga merupakan tanda bersyukurnya kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, termasuk nikmat kesempatan hidup di bulan Ramadan, nikmat kesempatan berpuasa selama Ramadan, nikmat kesempatan mendapatkan rahmat, maghfirah, barakah yang dilimpahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Jadi takbir, saudara, adalah perintah Allah, adalah aturan Allah, adalah tanda daripada rasa syukur kita kepada Allah. Maka itu jangan pernah ragu untuk mengagungkan Allah, untuk mengumandangkan takbir hanya untuk Allah. Saudara, khususnya
di mana kita dianjurkan oleh Nabi untuk memandangkannya, yaitu pada hari-hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu saudara, melalui khutbah yang singkat ini, akhirnya saya ingin ingatkan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, waspadalah, hati-hatilah. Di zaman sekarang ini banyak kaum zindik yang suka memutarbalikkan ayat Al-Quran, yang sering memutarbalikkan hadis Nabi, yang selalu berupaya untuk menghapuskan syariat Islam dari tengah-tengah kehidupan masyarakat kita di Allah. Bahkan saudara, sekalipun syariat tersebut sudah berakar menjadi bagian dari adat tradisi, tapi selama namanya itu syariat, mereka selalu berusaha untuk menyingkirkannya, saudara. Padahal, saudara, manakala ada budaya-budaya kemusyrikan, manakala ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, begitu dilaksanakan di tengah masyarakat, mereka tidak keberatan atas nama hak asasi manusia, atas nama lokal wisdom, atas nama kearifan lokal, atas nama peninggalan leluhur, atas nama adat dan budaya. Itu yang mereka lakukan, saudara. Tapi manakala ada satu tradisi, saudara, yang sudah berakar, tidak kalah dengan adat budaya yang ada, tapi karena bersentuhan dengan syariat, karena mengandung unsur syariat, serta mereka tolak, saudara. Maka itu jangan terkejut. Betapa kemarin ini, saudara, begitu gegapun kita di media sosial, kelompok-kelompok liberal zindik, saudara, mereka mencoba untuk mempengaruhi masyarakat, saudara, agar tidak bertakbir keliling, saudara, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara, takbir diajarkan oleh Nabi di mana saja. Takbir di masjid, takbir di musola, takbir di rumah, takbir di pasar, takbir di terminal, takbir di atas kendaraan, takbir sambil berjalan kaki, saudara. Artinya ya, Nabi yang mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, untuk bertakbir di mana takbiran, dimanapun mereka berada. Maka itu dulu di zaman Nabi, kalau sudah masuk daripada malam takbiran, di rumah-rumah sahabat terdengar takbir. Sahabat yang berjalan ke pasar, berjalan ke rumah keluarganya, bersilaturahmi kemana-mana, terdengar takbir. Dan masjid terdengar takbir, dari rumah mereka terdengar takbir. Bahkan para sahabat yang sedang menunggang unta atau menunggang kuda dan berjalan dari satu tempat ke tempat lain, terus mereka mengandalkan takbir. Artinya takbir memang dianjurkan oleh Nabi untuk dibaca, saudara, ala kulli halin wa fi kulli hal, dalam kondisi yang bagaimana saja, saudara. Baik kita di dalam rumah, di luar rumah, di pasar, di terminal, di atas kendaraan, di bis, di kereta api, di motor, di mobil, di mana saja kita berada, saudara, takbir. Ya, Allah yang memerintahkan kita untuk mengagungkan namanya, untuk membesarkan namanya. Dan kata dari Allah, sudah, kalau Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan zatnya, kalau Allah memerintahkan kita untuk mensucikan namanya, bukan berarti Allah butuh dengan pengagungan kita, bukan berarti Allah butuh, sudah, dengan takbir kita. Tidak, takbir kita adalah untuk kepentingan diri kita sendiri, agar kita mendapatkan limpahan rahmat Allah, limpahan maghfirah Allah, limpahan berkah Allah. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini, saudara. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan zakat kita. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tapi kita yang butuh untuk taat kepada Allah, yang butuh untuk menyembah Allah, yang butuh kepada Allah, yang butuh rahmat Allah, yang butuh surga Allah. Saudara, karena itu Allah, saudara, dengan kasih sayangnya, dengan cinta kasihnya, saudara, mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmatnya, mendapatkan maghfirahnya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan berkahnya, mendapatkan surganya. Saudara, di antaranya adalah puasa lagi bulan Ramadan. Selesai puasa, bertakbirlah kamu mengagungkan Allah. La'allakum tashkurun. Dengan demikian itu semua sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Dan ingat Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah illa sabir wa syakir. Tidak akan masuk dalam surga kecuali orang yang sabar dan orang yang syukur, saudara. Maka itulah identitas orang yang beriman, syukur dan sabar. Manakala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Manakala dia mendapatkan musibah, dia sabar kepada Allah, saudara. Seluruh urusan orang yang beriman indah. Tidak ada yang tidak indah, saudara. Semuanya indah. Dia suka, dia indah. Dia duka, dia indah. Dia senang, dia indah. Dia marah, dia juga indah, saudara. Kenapa bisa indah kehidupan orang yang beriman? Bahkan Nabi mengatakan, walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah kondisi semacam itu kecuali hanya untuk orang yang beriman. Bagaimanapun kondisinya serba indah. Kenapa? Karena kalau dia senang, dia bersyukur. Dia suka, dia bersyukur. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Dan manakala dia mendapatkan musibah, malapetaka, penderitaan, dia tidak mengeluh. Dia sabar. Dia sabar. Betapa indahnya kehidupan orang-orang yang beriman, saudara. Nah, karena itu,
Akhirnya di sini kita ingin ingatkan saudara, terbantahkan gerakan-gerakan kaum sindik liberal, saudara, yang ingin menyingkirkan takbir dari tengah-tengah kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, saudara, melalui mimbar ini saya informasikan, itulah salah satu sebab kenapa semalam, saudara, umat Islam di berbagai daerah melakukan takbir keliling, saudara, termasuk di Jakarta, puluhan ribu umat Islam tumpah ruah, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, mereka bertakbir keliling ibu kota Jakarta, saudara. Padahal, saudara, dalam beberapa tahun terakhir ini, takbir keliling hampir hilang, saudara. Takbir keliling hampir tidak lagi menjadi perhatian, saudara. Tapi kenapa? Kok semalam begitu antusias, puluhan ribu masyarakat turun ke jalan? Karena mereka mulai menyadari, saudara, bahwa selama ini mulai tersingkirnya takbir keliling, saudara, itu bukan faktor tidak disengaja, tapi memang ada tangan-tangan kotor, ada tangan-tangan jahat yang ingin menyingkirkan itu semua dari kehidupan bangsa Indonesia ini, saudara. Akhirnya terungkap dengan keangkuhan dan kesombongan, saudara, segelintir penguasa di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, ingin untuk diri, ingin untuk kekuasaannya, dan menyatakan takbir keliling tidak, takbir keliling tidak boleh dilakukan, takbir keliling itu membuat macet jalanan, takbir keliling itu mengganggu ketenangan, takbir keliling itu tidak ada manfaatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Allah dengan mereka mengatakan sedemikian rupa, akhirnya terungkap rencana busuk mereka yang selama ini tertutup dari mata umat, yang selama ini tertutup dari telinga umat, yang selama ini umat tidak menyadari kalau takbir keliling itu sedikit demi sedikit hilang, mulai ditinggalkan oleh masyarakat, bukan karena faktor ketidaksengajaan, tapi memang ada yang mendesain, ada yang mengatur supaya itu bisa tersingkirkan, saudara. Maka itu alhamdulillah, semalam puluhan ribu umat Islam tumpah ruah turun ke jalan bertakbir keliling kota Jakarta, sampai depan istana, depan Monas, saudara, keliling ke kampung-kampung di Jakarta, saudara, untuk kita tunjukkan kepada mereka kaum sindik liberal, pejabat-pejabat yang mencoba, saudara, untuk menghapuskan tradisi mulia ini, bahwa umat Islam masih banyak, umat Islam masih sadar, umat Islam masih beriman, umat Islam masih cinta takbir. Jangan coba-coba untuk menghalangi umat Islam mengagungkan nama Tuhannya, mensucikan nama penciptanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Katanya kepada Allah, melalui khutbah ini juga, akhirnya saya ingin ingatkan diri saya dan segala kaum muslimin, apa-apa yang menjadi bagian syariat Islam yang sudah membudaya, yuk terus kita pertahankan. Bahkan kalau ada bagian syariat Islam yang belum membudaya, belum berakar, ayo kita buatkan agar dia menjadi tradisi bangsa Indonesia, menjadi kebiasaan, sehingga anak cucu kita nanti tidak akan pernah meninggalkannya, saudara. Ini untuk menjaga, yaitu pelestarian daripada iman Islam anak keturunan kita, generasi pendatang nanti yang meneruskan kita. Jangan kita biarkan mereka tidak mengenal dengan tradisi syariat Islamnya di Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang terjadi semalam di Jakarta, saudara. Ini menjadi satu bukti betapa umat Islam di seluruh pelosok penjuru Jakarta, saudara, masih punya semangat yang tinggi untuk eklatkan dan untuk membesarkan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semalam merupakan kemenangan umat Islam, sehingga takbir keliling semalam itu berhasil membungkam kaum sindik dan liberal, membungkam daripada pejabat-pejabat jahat yang ingin menyingkirkan takbir dan tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena satu hal kalau dicatat ya, kalau di Jakarta kita biarkan ada pejabat yang mencoba melarang takbir, kemudian kita ikuti larangannya, maka besok daerah-daerah lain akan meniru, akan mencontoh untuk melarang takbir keliling di daerah masing-masing, saudara. Maka itu semalam kita lakukan dobrakan, bukan hanya di Jakarta, saudara, di seluruh provinsi di Indonesia, umat Islam kita minta tolong takbir keliling, saudara. Ada apa mereka melawan kita? Mereka selama ini selalu menuduh umat Islam intoleran, tapi kenyataannya mereka yang intoleran. Mereka tidak heran umat Islam bertakbir, mereka tidak heran umat Islam mengagungkan nama Allah. Di mana toleransi kalian? Di mana hak asasi manusia yang selama ini kalian jauh-jauhkan? Saudara, mereka pendusta, yukadzibu biddin. Mereka telah mendustakan agama atas nama hak asasi manusia, atas nama kearifan lokal, saudara, atas nama toleransi. Semua itu hanya dusta, hanya bohong untuk menipu daripada kalangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Fitri yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirnya mari kita sambut yaitu Idul Fitri kita ini dengan ceria, dengan gembira, dengan bahagia, dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan yaitu kepada alam semesta ini, tunjukkan kepada seluruh masyarakat, tunjukkan yang hari ini betul merupakan hari kemenangan kita semua. Begitu di hari ini kita dianjurkan oleh Nabi saat berjumpa satu sama lainnya di antara umat Islam
untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, agar Allah menerima daripada amal kami dan amal kamu sekalian. Tapi saudara, para ulama salaf kita juga menganjurkan tidak hanya sekedar kita saling berdoa agar amal ibadah kita diterima, tapi juga saling meminta maaf satu sama lainnya. Saling meminta maaf untuk memaafkan satu dan lainnya. Maka itu tidak ada salahnya. Saudara, setelah taqabbalallahu minna wa minkum, kita tambahkan dengan selamat hari raya Idul Sa'id, Idul Mubarak, maaf lahir batin. Silakan tambahkan dengan doa-doa, tambahkan dengan kalimat-kalimat yang bagus sesuka yang Anda ingin tambahkan, saudara. Wa Anda ingin tambahkan lagi fajarallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu sekalian dari orang-orang yang kembali ke mana? Kembali kepada fitrah. Menang dari apa? Menang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menang meraih rahmat, menang meraih ridha, itu merupakan doa saudara bagi seorang muslim untuk muslim yang lainnya di bulan Ramadan ini. Jadi jangan juga terpengaruh, jangan kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit membid'ahkan umat Islam, dikit-dikit memfasidkan umat Islam, dikit-dikit memusyrikkan umat Islam. Kata mereka mengatakan Idul Sa'id, itu bid'ah. Oh, mengatakan mohon maaf lahir batin, itu bid'ah. Oh, mengatakan minal aidin wal faizin, itu bid'ah. Itu semua, saudara, itu merupakan tradisi yang telah diturunkan oleh para leluhur kita, para ulama salaf kita, para aulia kita, tanpa mengurangi dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau mereka mengatakan bid'ah di mana? Apakah seorang muslim mendoakan muslim yang lain yang disebut bid'ah? Apakah seorang muslim minta maaf kepada muslim yang lain yang disebut bid'ah? Agama siapa yang kau ikuti? Nabi yang mana yang kau panti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara, selalu membuka pintu kepada umatnya semua untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat bagus, saudara, sehingga Islam ini tidak kaku di dalam memaknainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam wa ala alihi at-tayyibin tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa ala jami'il mu'minin. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala asallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Ibadallah, barakallahu lana wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun wa law karihal musyrikun wa law karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi an takunu da'iman ma'as shadiqin al-mukhlasin al-mu'minin al-muslimin. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallah wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Ibadallah, hadzal yawm sa'id wa yawm mubarak wa hanni'ukum jami'an bi'idin sa'idin wa 'idin mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum jami'a a'malina wa jami'a a'malikum as-salihah. Wa yallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin wa an yaj'alana su'ada fid dunya wal akhirah. Ayuhal mu'minun, al-yawm yawmul mubarak, yawmul fawz, al-fawz bi rahmatillah, yawmul 'audah, al-'audah ila fitratillah. Walidhalika hadzal yawm hayya bina naskurullah subhanahu wa ta'ala, hayya bina an namtathil jami'a awamirillah subhanahu wa ta'ala wa najtaniba jami'a nawahihi mukhlishina lillahi subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وجنة بملائكته المسبحة بقدسه وكانت بكم أيها المؤمنون من بلية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن الحسن وعن أخيه الحسين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اللهم فرق جمع الكافرين وشتت شملهم ومسك وحدتهم وخرب قوتهم وزلزل أقدامهم وقتل شرارهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر المجاهدين في كل مكان انصر المجاهدين في كل زمان يا حنان يا منان إنك أنت قديم الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في ليبيا اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في كشمير اللهم انصر المجاهدين في تايلاند اللهم انصر المجاهدين في فلبين اللهم انصر المجاهدين في ميانمار اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان إنك على كل شيء قدير اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وبقوتك يا قوي يا متين اللهم عليك إسرائيل وأعوانها اللهم عليك بإسرائيل وأعوانها اللهم عليك بإسرائيل وأعوانها اللهم دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لأندونيسيا اللهم بارك لأندونيسيا وبارك لعلمائها وأمرائها ورعياتها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واجعل أندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة مأمورة مرضية مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا في هذا اليوم المبارك وبحق هذا اليوم المبارك وبشرف هذا اليوم المبارك اجعلنا جميعا من العائدين والفائزين والمقبولين والمخلصين والمؤمنين والصابرين والشاكرين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله